Perkenalkan, nama saya Junior Huton Sagala dengan NIM D1011221028. Pada video ini akan dijelaskan bagaimana praktikum teknologi bahan dan konstruksi dari awal hingga akhir. Dengan tahapan yakni yang pertama analisa bahan, parameter bahan, mix design, job mix, dan uji tekan. Uji tekan dilakukan pada hari ketiga, hari ke-7, hari ke-14, 21, dan 28. Khusus hari ke-28 dilakukan uji modulus elastisitas dan tarik belah beton. Analisa bahan. Hal pertama yang dilakukan pada praktikum ini adalah penganalisaan bahan. Analisa bahan dilakukan pada air, semen, agregat halus, agregat kasar, dan agregat campuran. Penganalisaan ini dilakukan untuk mendapatkan bahan campuran beton, terutama agregat yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Air. Air merupakan salah satu faktor penting dalam pembuatan beton, karena air yang bereaksi dengan semen akan menjadi pasta pengikat agregat. Derajat keasaman air. Tujuannya untuk menentukan derajat keasaman air yang nantinya digunakan dalam campuran beton. Alat dan bahan yang digunakan adalah kertas pH universal yang berfungsi untuk mengukur pH cairan, dan juga air secukupnya. Langkah-langkahnya yakni masukkan sebagai kertas pH ke dalam air, lalu tunggu dan diamkan beberapa detik. Periksa perubahan warna pada kertas pH, lalu sesuaikan dengan skala pH pada kotak indikator. Dari hasil percobaan didapatkan bahwa warna kertas indikator sesuai dengan nomor 7. Nomor 7 pada gambar berarti air tersebut memiliki derajat keasaman atau pH sebesar 7 atau netral. Hal ini berarti air tersebut dapat digunakan dalam campuran beton, karena air dengan pH asam atau basa dapat mengurangi mutu beton. Kemurnian air. Tujuannya untuk menentukan kemurnian air yang nantinya digunakan dalam campuran. Alat yang digunakan adalah TDS 3 meter yang berfungsi untuk mengukur padatan atau partikel yang terlarut di dalam air, dan juga air secukupnya. Langkah-langkahnya yakni masukkan alat TDS 3 meter ke dalam air dan atur untuk mengukur kemurnian air, dan didapatkan bahwa angka kemurnian air sebesar 44 ppm. Angka sebesar 44 ppm tergolong sangat baik dan dapat diminum sehingga dapat digunakan dalam pembuatan beton. Semen. Walaupun komposisi semen dalam beton hanya sekitar 10%, namun karena fungsinya sebagai bahan pengikat, maka peranan semen menjadi penting. Pengujian berat jenis semen Portland. Tujuannya untuk menentukan berat jenis semen Portland yang nantinya digunakan dalam campuran. Alat dan bahan yang digunakan adalah botol Le Chatelier, berfungsi sebagai wadah memprediksi efek perubahan di dalam kondisi pada kesetimbangan kimia. Corong, sendok, timbangan digital, kerosin bebas air atau naphtha, berfungsi sebagai larutan dalam pengujian, pen atau wadah, termometer, dan semen Portland secukupnya. Langkah-langkahnya yakni isi botol Le Chatelier dengan kerosin atau naphtha sampai permukaan kerosin atau naphtha dalam botol terletak pada skala antara 0 sampai 1. Lalu masukkan semen ke dalam botol Le Chatelier. Rendam botol Le Chatelier yang dimaksud ke dalam pen berisi air. Biarkan botol tersebut terendam selama 60 menit agar suhu botol itu tetap dan suhu benda uji dalam botol sama dengan suhu air. Setelah itu, baca tinggi permukaan larutan pada skala botol dan hitung berat jenis semen Portland. Dilakukan perhitungan dan didapati hasil sebagai berikut. Dari hasil perhitungan, didapatkan berat jenis semen Portland sebesar 2,949 gram per cm kubik. Semen Portland ini masih dapat digunakan dalam pembuatan beton karena masih mendekati standar semen Portland yakni 3-3,2 gram per cm kubik. Agregat halus. Sama seperti 4 komponen lainnya, agregat halus tidak kalah penting karena agregat halus dapat mengisi rongga-rongga kosong antar agregat kasar sehingga mutu beton tetap terjaga. Menentukan kadar organik dalam agregat halus. Tujuannya untuk menentukan kadar organik yang terkandung di dalam agregat halus yang nantinya digunakan dalam campuran. Alat dan bahan yang digunakan adalah gelas ukur, organic plate, yang berfungsi sebagai indikator perbandingan kadar organik dalam agregat halus untuk keperluan produksi beton. NaOH 3%, yang berfungsi untuk mengendapkan senyawa logam dengan tingkat kelarutan amat rendah. Dan agregat halus kondisi SSD secukupnya. Langkah-langkahnya yakni isi pasir ke dalam gelas ukur sebanyak 120 ml, campurkan NaOH 3% sehingga volume gelas ukur menjadi 200 ml.
Kocok gelas ukur sehingga pasir dan NaOH tercampur rata. Diamkan selama kurang lebih 24 jam. Setelah kurang lebih 24 jam, bandingkan warna cairan dengan organic plate. Dari hasil percobaan, warna campuran terletak di nomor 3 pada organic plate, sehingga agregat halus dapat kita gunakan dalam pembuatan beton karena kadar organiknya masih pada batas standar yakni nomor 1 sampai 3. Pemeriksaan kadar lumpur agregat halus. Tujuannya untuk memeriksa kadar lumpur di dalam agregat halus yang nantinya digunakan dalam campuran. Alat dan bahan yang digunakan adalah saringan terdiri dari saringan nomor 200 atau 0,075 mm dan di atasnya saringan nomor 16 atau 1,18 mm yang berfungsi untuk menyaring agregat halus sesuai ukuran. Pen atau wadah, timbangan digital, oven material, dan agregat halus kondisi SSD secukupnya. Langkah-langkahnya yakni timbang wadah tanpa benda uji, timbang benda uji dan masukkan ke dalam wadah, masukkan air pencuci yang sudah berisi sejumlah bahan pembersih ke dalam wadah, sehingga benda uji terendam. Aduk bahan uji dalam wadah sehingga menghasilkan pemisahan sempurna antara butir-butir kasar dan bahan halus yang lolos saringan nomor 200 atau 0,075 mm. Usahakan bahan halus tersebut menjadi melayang di dalam larutan air pencucian sehingga mempermudah memisahkannya. Tuangkan air pencucian dengan segera di atas saringan nomor 16 atau 1,18 mm yang di bawahnya dipasang saringan nomor 200 atau 0,075 mm. Pada waktu menuangkan air pencuci harus hati-hati supaya bahan yang kasar tidak ikut tertuang. Ulangi pekerjaan butir sebelumnya sehingga tuangan air pencuci terlihat jernih. Kembalikan semua benda uji yang tertahan saringan nomor 16 dan nomor 200 ke dalam wadah, lalu keringkan dalam oven dengan suhu kurang lebih 110 hingga 115 derajat Celcius sampai mencapai berat tetap, dan timbang sampai ketelitian maksimum 0,1% dari berat contoh. Hitung persen bahan yang lolos saringan nomor 200 atau 0,075 mm. Dilakukan perhitungan dan didapati hasil sebagai berikut. Dari hasil percobaan, didapati kadar lumpur agregat halus sebesar 0,28%. Agregat halus dapat digunakan dalam pembuatan beton, karena memenuhi standar, yakni kandungan kadar lumpur harus di bawah 3%. Kadar air agregat halus. Tujuannya untuk menentukan kadar air yang terkandung dalam agregat halus. Alat dan bahan yang digunakan adalah pen atau wadah, timbangan digital, oven material, dan agregat halus kondisi SSD 2000 gram. Langkah-langkahnya yakni timbang berat pen, tarakan lalu timbang benda uji hingga 2000 gram. Keringkan benda uji dalam oven dengan suhu kurang lebih 110 hingga 115 derajat Celcius sampai berat tetap kurang lebih selama 24 jam. Timbang berat pen dan uji kering oven, lalu hitung berat benda uji kering oven. Dilakukan perhitungan dan didapati hasil sebagai berikut. Dari hasil percobaan, didapatkan kadar air agregat halus sebesar 2,009%. Agregat halus dapat digunakan dalam pembuatan beton, karena memenuhi standar yakni kadar air maksimal sebesar 4%. Analisa gradasi agregat halus. Tujuannya untuk menentukan gradasi agregat halus dengan menggunakan hasil analisa saringan. Alat dan bahan yang digunakan adalah timbangan digital, saringan yang terdiri dari saringan nomor 9,6 mm, 4,8 mm, 2,4 mm, 1,2 mm, 0,6 mm, 0,3 mm, 0,15 mm, dan pen, shift shaker atau mesin pengguncang, dan agregat halus kondisi SSD 2000 gram. Langkah-langkahnya yakni bersihkan saringan dari kotoran-kotoran yang menempel pada saringan, timbang masing-masing berat saringan, susun ayakan dari ukuran yang paling besar hingga ukuran yang paling kecil, masukkan agregat ke dalam saringan yang telah disusun. Lakukan pengayakan dengan alat shift shaker selama kurang lebih 15 menit. Timbang kembali berat agregat yang tertahan di masing-masing saringan. Hitung persentase berat benda uji yang tertahan di atas masing-masing saringan terhadap berat total. Dilakukan perhitungan dan didapati hasil sebagai berikut. Pada akhir, total berat agregat halus setelah dilakukan pengayakan menggunakan mesin shift shaker berkurang dari yang seharusnya. Berkurangnya berat agregat halus tersebut dikarenakan debu-debu pada agregat halus berterbangan pada saat pengayakan menggunakan mesin shift shaker, sehingga total berat benda uji tertahan akan berkurang dari berat sebelumnya.
Dari hasil percobaan, didapatkan modulus kehalusan agregat halus sebesar 2,426. Berat jenis dan penyerapan agregat halus. Tujuannya untuk menentukan berat jenis dan persentase berat air yang dapat diserap agregat halus. Dihitung terhadap berat kering agregat. Alat dan bahan yang digunakan adalah pen atau wadah, timbangan digital, oven material, piknometer, yang berfungsi untuk menentukan berat jenis agregat halus. Kerucut terpancung dan batang penumbuh yang berfungsi untuk menentukan agregat halus dalam keadaan SSD. Dan agregat halus kondisi SSD 500 gram. Langkah-langkahnya yakni buktikan agregat halus sudah dalam keadaan SSD. Dengan cara masukkan benda uji dalam kerucut terpancung dalam 3 lapisan. Masing-masing lapisan ditumbuk sebanyak 25 kali. Kemudian cetakan kerucut terpancung diangkat secara perlahan-lahan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yakni sebelum diangkat, cetakan kerucut terpancung harus dibersihkan dari butiran agregat yang berada di luar cetakan. Pengangkatan cetakan harus benar-benar vertikal. Setelah kerucut terpancung diangkat, bentuk agregat hasil pencetakan diperiksa. Bentuk agregat umumnya ada 3, yang masing-masing menyatakan keadaan kandungan air dari agregat tersebut, yakni seperti gambar berikut. Jika keadaan kering, maka agregat perlu ditambah air. Jika keadaan basah, maka agregat perlu dikeringkan. Selanjutnya, tentukan berat jenis dan penyerapan air agregat halus dengan cara timbang agregat dalam keadaan SSD sebesar 500 gram dan masukkan ke dalam piknometer. Air bersih dimasukkan sehingga mencapai 90% dari isi piknometer. Setelah itu, diputar dan diguncang sampai tidak terlihat gelembung udara di dalamnya. Kemudian tambahkan air sampai mencapai tanda batas. Timbang piknometer berisi air dan benda uji. Timbang pen atau wadah. Keluarkan benda uji dari piknometer dan masukkan ke dalam pen atau wadah kosong yang ditimbang tadi. Keringkan dalam oven dengan suhu kurang lebih 110 hingga 105 derajat Celcius sampai bertetap selama kurang lebih 24 jam. Kemudian dinginkan lalu timbang kembali untuk mendapatkan berat keringnya. Dilakukan perhitungan dan didapati hasil sebagai berikut. Dari hasil percobaan didapatkan berat jenis agregat halus sebesar 2,61 gram per cm kubik dengan persentase absorpsi air sebesar 0,66%. Agregat halus dapat digunakan dalam pembuatan beton karena memenuhi standar yakni berat jenis sebesar 2,58 sampai 2,83 gram per cm kubik. Menentukan berat isi dan rongga udara agregat halus. Tujuannya untuk mengetahui berat volume atau berat isi dari agregat halus. Alat dan bahan yang digunakan adalah timbangan digital, literer atau wadah, batang penumbuh atau tongkat pemadat yang berfungsi sebagai pemadat agregat, dan agregat halus kondisi SSD. Langkah-langkahnya yakni timbang literan atau wadah, agregat dimasukkan dalam wadah sampai penuh kemudian diratakan. Setelah itu beratnya ditimbang untuk mendapatkan berat dalam keadaan gembur. Keluarkan agregat dari wadah, wadah diisi kembali dengan agregat sebanyak 3 lapisan. Masing-masing lapisan ditumbuk sebanyak 25 kali untuk mendapatkan berat volume dalam kondisi padat. Agregat diratakan dan ditimbang beratnya dalam kondisi padat. Dilakukan perhitungan dan didapati hasil sebagai berikut. Dari hasil percobaan didapati berat isi agregat halus sebesar 1,424 kg per liter. Agregat halus dapat digunakan dalam pembuatan beton karena memenuhi standar yakni berat isi sebesar 1,4 sampai 1,9 kg per liter. Agregat kasar. Agregat kasar adalah agregat yang butirannya lebih besar dari 5 mm atau agregat yang semua butirannya tertahan di ayakan 4,75 mm. Agregat kasar memegang peran penting dalam kekuatan beton. Kadar air agregat kasar. Tujuannya untuk menentukan kadar air yang terkandung dalam agregat kasar. Alat dan bahan yang digunakan adalah pen atau wadah, timbangan digital, oven material, dan agregat kasar kondisi SSD 2500 gram. Langkah-langkahnya yakni timbang berat pen, tarakan timbangan, masukkan benda uji ke dalam pen atau wadah, keringkan benda uji dalam oven dengan suhu kurang lebih 110 hingga 115 derajat Celcius sampai bertetap selama 24 jam. Timbang berat pen dan agregat kasar kering oven dan hitung berat benda uji kering oven. Dilakukan perhitungan dan didapati hasil sebagai berikut. Dari hasil percobaan, didapatkan kadar air agregat kasar sebesar 0,28%. Agregat kasar dapat digunakan dalam pembuatan beton karena memenuhi standar yakni kadar air maksimal 4%.
Berat jenis dan penyerapan agregat kasar. Tujuannya untuk menentukan berat jenis dan persentase berat air yang diserap agregat kasar, dihitung terhadap berat kering agregat. Alat dan bahan yang digunakan adalah pen atau wadah, timbangan digital, oven material, keranjang besi, dan penggantung sebagai wadah agregat kasar, neraca dan perendam khusus, lap atau kain penyerap, dan agregat kasar kondisi SSD 5000 gram. Langkah-langkahnya yakni cuci benda uji untuk menghilangkan debu dan bahan-bahan lain yang melekat pada permukaan agregat dengan cara merendam agregat di dalam air selama kurang lebih 24 jam. Keluarkan benda uji dari rendaman air, dilap dengan kain penyerap sampai selaput air pada permukaan agregat hilang. Agregat ini dinyatakan dalam keadaan jenuh atau kering permukaan atau SSD. Timbang berat keranjang kering udara. Timbang berat benda uji dalam kondisi SSD sebanyak 5000 gram. Masukkan keranjang kosong ke dalam bak perendam dan timbang kembali berat keranjang dalam air sampai berat tetap. Masukkan agregat kasar ke bak perendam. Diamkan sebentar dan timbang berat keranjang dan agregat kasar dalam air. Keluarkan keranjang berisi benda uji dari bak perendam. Diamkan sebentar. Kemudian masukkan ke dalam oven kurang lebih 24 jam dengan suhu 110 hingga 115 derajat Celcius. Setelah itu, agregat dan keranjang ditimbang untuk mendapatkan berat keringnya. Dilakukan perhitungan dan didapati hasil sebagai berikut. Dari hasil percobaan, didapatkan berat jenis agregat kasar sebesar 2,67 gram per cm kubik dengan persentase absorpsi air sebesar 0,154%. Agregat kasar dapat digunakan dalam pembuatan beton karena memenuhi standar yakni berat jenis sebesar 2,58 hingga 2,83 gram per cm kubik. Analisa gradasi agregat kasar. Tujuannya untuk menentukan gradasi agregat kasar dengan menggunakan hasil analisa saringan. Alat dan bahan yang digunakan adalah timbangan digital, saringan yang terdiri dari saringan nomor 38 mm, 19 mm, 9,6 mm, 4,8 mm, 2,4 mm, 1,2 mm, 0,6 mm, 0,3 mm, 0,15 mm, dan pen. Shift shaker atau mesin pengguncang, dan agregat halus kondisi SSD 2500 gram. Langkah-langkahnya yakni bersihkan saringan dari kotoran-kotoran yang menempel pada saringan, timbang masing-masing berat saringan, susun ayakan dari ukuran paling besar hingga ukuran paling kecil, masukkan agregat ke dalam saringan yang telah disusun. Lakukan pengayakan dengan alat shift shaker selama kurang lebih 15 menit. Timbang kembali berat agregat yang tertahan di masing-masing saringan. Hitung persentase berat benda uji yang tertahan di atas masing-masing saringan terhadap berat total. Dilakukan perhitungan dan didapati hasil sebagai berikut. Dari hasil percobaan, didapatkan modulus kehalusan agregat kasar sebesar 7,41. Menentukan berat isi dan rongga udara agregat kasar. Tujuannya untuk mengetahui berat volume atau berat isi dari agregat kasar. Alat dan bahan yang digunakan adalah timbangan digital, literan atau wadah, batang penumbuh atau tongkat pemadat, agregat kasar kondisi SSD. Langkah-langkahnya yakni timbang wadah atau literan, agregat dimasukkan dalam wadah sampai penuh, kemudian diratakan. Setelah itu, beratnya ditimbang untuk mendapatkan berat dalam keadaan gembur. Agregat dikeluarkan dari wadah. Wadah tadi diisi kembali dengan agregat sebanyak 3 lapisan. Masing-masing lapisan ditumbuk sebanyak 25 kali untuk mendapatkan berat volume dalam kondisi padat. Agregat diratakan dan ditimbang beratnya dalam kondisi padat. Dilakukan perhitungan dan didapati hasil sebagai berikut. Dari hasil percobaan, didapatkan berat isi agregat kasar sebesar 1,61 kg per liter. Agregat kasar dapat digunakan dalam pembuatan beton karena memenuhi standar yakni berat isi sebesar 1,4 hingga 1,9 kg per liter. Pengujian keausan agregat kasar. Tujuannya untuk menentukan ketahanan agregat kasar terhadap keausan dengan menggunakan mesin abrasi Los Angeles. Alat dan bahan yang digunakan adalah mesin abrasi Los Angeles, saringan nomor 12 atau 1,7 mm, timbangan digital, bola-bola baja, dan agregat kasar kondisi SSD secukupnya. Berdasarkan SNI 2417 2008, cara uji keausan agregat dengan mesin abrasi Los Angeles dipilih cara B. Langkah-langkahnya yakni ayak agregat kasar pada saringan 19,1 mm dan 9,5 mm. Timbang agregat kasar sebanyak 5000 gram. Masukkan agregat kasar ke dalam mesin Los Angeles. Masukkan bola-bola baja sebanyak 11 buah.
kemudian putar sebanyak 500 putaran. Perhatikan hasil setelah 500 putaran. Ayak hasil dengan saringan nomor 12 atau 1,7 mm dan timbang hasil ayakan. Dilakukan perhitungan dan didapati hasil sebagai berikut. Dari hasil percobaan, didapatkan keausan agregat sebesar 16,44%. Agregat campuran. Agregat campuran merupakan campuran antara agregat halus dan agregat kasar. Perhitungan perbandingan gradasi campuran. Berdasarkan total berat tertahan, didapatkan agregat halus sebesar 1906,4 gram dan agregat kasar sebesar 2494,6 gram. Dilakukan perhitungan dan didapati hasil sebagai berikut. Dari hasil percobaan, didapatkan perbandingan agregat halus dan agregat kasar, yakni 44,56% berbanding 55,55%. Analisa gradasi campuran. Dilakukan perhitungan dan didapati hasil sebagai berikut. Dari hasil percobaan, didapatkan modulus kehalusan agregat campuran sebesar 4,868. Parameter bahan. Parameter bahan dilakukan dengan memasukkan data gradasi agregat halus dan agregat kasar sehingga didapatkan data sebagai berikut. Didapatkan agregat halus tergolong pasir sedang dan pasir agak halus, sedangkan agregat kasar tergolong kerikil dengan ukuran maksimal 40 mm. Mix design. Mix design dilakukan dengan memasukkan data analisa bahan sehingga didapatkan data sebagai berikut. Didapatkan komposisi sesuai jumlah sampel yang diinginkan, yakni semen 46,418 kg, air 25,535 kg, agregat kasar 143,096 kg, dan agregat halus 98,662 kg. Job mix. 28 sampel terdiri dari kubus 10 buah, silinder besar 13 buah, dan silinder kecil 10 buah. Alat dan bahan yang digunakan adalah backisting, sekop, ember, sendok semen, stick, timbangan digital, mixer konkrit atau mesin pengaduk semen, air, agregat halus, dan agregat kasar. Langkah-langkahnya yakni mempersiapkan dan menimbang semua bahan sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan dalam mix design. Setelah itu, persiapkan cetakan silinder besar, silinder kecil, dan kubus, kemudian olesi dengan oli secukupnya. Pengolesan oli bertujuan agar pelepasan sampel dari cetakan lebih mudah dan tidak lengket. Setelah selesai ditimbang, bahan dimasukkan dan diaduk dengan pengaduk semen yang telah dibersihkan dengan air. Setelah adukan tercampur rata, sebagian dari campuran diambil untuk melakukan pengujian SLAM dengan kerucut Abrams. Sesudah sesuai dengan ketentuan SLAM, campuran beton dimasukkan ke dalam cetakan dengan dibagi 3 lapisan dan setiap lapisan dipadatkan dengan stik sebanyak 25 kali tumbukan. Kemudian bagian-bagian sisi cetakan diketok-ketok dan digoyang secara perlahan sehingga beton segar merata di dalam backisting. Diamkan dan buka backisting kurang lebih 1 hari setelah job mix. Setelah itu, sampel di-curing dengan direndam dalam bak air dan dapat diambil berdasarkan hari uji tekan. Pengujian SLAM beton. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kerucut Abrams, stick, sendok semen, penggaris, dan beton segar. Langkah-langkahnya yakni basahkan cetakan dengan air, masukkan adukan ke dalam kerucut Abrams dalam 3 lapisan yang sama tebalnya dengan setiap lapisan ditumbuk sebanyak 25 kali secara merata menggunakan stick. Kemudian bidang paling atas dari kerucut diratakan menggunakan sendok semen dan dibiarkan selama 10 detik. Angkat secara perlahan, tegak lurus ke atas. Kemudian cetakan dibalik dan diletakkan dengan perlahan-lahan di samping benda uji. Setelah itu, ukur jarak turunnya permukaan adukan beton tersebut terhadap tinggi semula menggunakan penggaris. Dengan demikian didapatkanlah hasil kekentalan atau konsistensi adukan beton yang dilaksanakan. Dari pengujian SLAM yang dilaksanakan, didapatkanlah tinggi SLAM rata-rata adalah 9,6 cm. Tinggi SLAM sesuai dengan yang diinginkan, yakni 7,5 sampai 10 cm. Uji tekan. Alat dan bahan yang digunakan adalah CTM atau Compression Testing Machine, spidol, penggaris, timbangan digital, belerang, vertical cylinder caper, dan kompor. Langkah-langkahnya yakni keluarkan sampel sesuai banyaknya yang akan diuji kurang lebih 24 jam sebelum pelaksanaan uji tekan.
Setelahnya, beri kode pada sampel dan beri garis khusus sampel silinder. Timbang sampel, capping sampel silinder dengan memanaskan belerang, lalu masukkan sampel ke dalam cetakan dan masukkan sisi atas silinder ke dalam cetakan, agar sisi tersebut rata. Setelah itu, masukkan satu persatu sampel ke dalam CTM. Pastikan permukaan sampel rata agar kuat tekan yang dihasilkan maksimal. Hidupkan mesin, dan didapatlah hasil uji tekan beton. Keluarkan sampel dan beri garis pada retakan agar retakan terlihat jelas. Pada hari ke-28, dilakukan uji modulus elastisitas dan kuat tarik belah beton. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.